Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah seorang ahli ibadah ahli neraka menjadi ahli surga. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Dalam kitab Al-Jauhar Al-Mauhub wa Munabihat Al-Qulub Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani dikatakan, bahwa suatu hari Nabi Musa alaihi salam kedatangan seorang lelaki dari Bani Israel yang berkeluh kesah atas nasib yang dideritanya. Dia berterus terang bahwa masa lalu hidupnya kelam. Hari-harinya hanya diisi dengan perbuatan tercela dan maksiat. Tapi semenjak mendengar ajaran Nabi Musa alaihi salam, dirinya pun bertobat. Hanya saja setelah bertaubat justru hidupnya bertambah sengsara. Karena lelaki itu berkata, "Wahai Musa, dulu banyak teman-temanku yang membantuku. Aku butuh uang untuk berjudi, minum khamar, maka mereka memberiku. Tapi sekarang aku butuh segelas air susu untuk orang tuaku, mereka tidak mau memberiku. Engkau ajarkan kepada pengikutmu agar berdoa dan tidak bergantung kepada manusia. Ajaran itu telah aku lakukan dengan cara berdoa setiap waktu. Tujuannya agar Allah mencukupi kebutuhan keluargaku. Tapi lagi-lagi doaku tak kunjung dikabulkan Allah, sehingga semakin tragis nasibku." Kata lelaki itu dengan penuh iba kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam mencoba menghibur lelaki dari Bani Israel itu. Kemudian Nabi Musa bertanya, "Apa permintaan yang kamu panjatkan kepada Allah, wahai saudaraku?" Lelaki itu menjawab, "Agar aku tak bergantung lagi kepada teman-temanku. Kini aku telah memiliki sepasang kambing hasil menabung dari jerih payahku. Setahun lebih sepasang kambing itu kurawat tapi mereka tak kunjung juga kawin. Jadi tujuan kamu berdoa kepada Allah agar sepasang kambing itu mau kawin?" Tanya Nabi Musa alaihi salam. Lelaki itu menjawab, "Betul wahai Musa. Bagaimana caranya supaya Allah mengabulkan doaku agar sepasang kambingku mau kawin dan beranak pinak?" Dengan sedikit menahan rasa geli dalam hati, Nabi Musa alaihi salam menanyakan bagaimana cara lelaki itu berdoa kepada Allah. Laki-laki itu menjawab, "Ya Allah, kawinkanlah kambing peliharaanku." Mendengar cara berdoa seorang hamba yang belum lama bertobat, Nabi Musa alaihi salam lalu mengajarkan kepadanya cara berdoa yang baik. Sebab doa yang baik hasilnya juga baik. Nabi Musa alaihi salam menyarankan agar sebelum mengutarakan hajatnya kepada Allah, lelaki itu terlebih dahulu memuji Allah dan memberi salam kepada nabinya. Begitu pula sewaktu dirinya hendak menutup, maka setelah lelaki Bani Israel itu mempraktekkan cara berdoa yang diajarkan Nabi Musa alaihi salam, pasangan kambing miliknya beranak pinak, memiliki banyak anak dan menghasilkan air susu yang melimpah ruah. Sejak saat itu barulah kehidupannya menjadi hamba Allah yang taat dan kaya raya. Dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu ia berkata, ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk masuklah seorang laki-laki. Orang itu kemudian melaksanakan salat dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosaku dan berikanlah rahmatmu kepadaku." Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau telah tergesa-gesa wahai orang yang tengah berdoa. Apabila engkau telah selesai melaksanakan salat lalu engkau duduk berdoa, maka terlebih dahulu pujilah Allah dengan pujian-pujian yang layak baginya dan bersolawatlah kepadaku. Kemudian berdoalah." Kemudian datang orang lain setelah melakukan salat. Dia berdoa dengan terlebih dahulu mengucapkan puji-pujian kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Wahai orang yang tengah berdoa, berdoalah kepada Allah. Niscaya Allah akan mengabulkan doamu." Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Dari Salman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Tuhan kalian itu malu dan maha memberi. Dia malu kepada hambanya ketika mereka mengangkat tangan kepadanya. Kemudian hambanya kembali dengan tangan kosong." Hadis riwayat Abu Daud. Pada masa Nabi Musa alaihi salam di antara sekian banyak kaumnya, terdapat salah seorang umatnya yang sudah berumur lebih dari 500 tahun. Ia adalah termasuk seorang ahli ibadah. Ketekunannya dalam beribadah kepada Allah melebihi umat Nabi Musa alaihi salam yang lainnya. Artinya ketika berbicara siapa yang paling kuat dan rajin beribadah, tentulah orang-orang umat Nabi Musa akan mengatakan dirinya. Dikutip dari buku kumpulan kisah teladan karya Muhammad Hasbongloh Taib dan Zamahsyari Hasbongloh. Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam berkeinginan untuk melihat keadaan umatnya. Setelah berkeliling di pertengahan jalan beliau mendapati seseorang yang sedang beribadah kepada Allah. Kemudian Nabi Musa alaihi salam mendekati dan menyapanya, karena dia orang yang ahli ibadah, dan menjadi orang nomor satu dalam hal ibadah di antara kaum lainnya. Maka dia memberanikan diri untuk menyampaikan sebuah pertanyaan kepada Nabi Musa alaihi salam tentang ibadahnya. "Wahai Nabi utusan Allah,
Aku telah beribadah kepada Allah selama 350 tahun tanpa melakukan perbuatan dosa sedikit pun. Lalu di manakah Allah akan menempatkanku di surganya? Dengan gagah berani ia meminta kepada Nabi Musa alaihi salam agar bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Musa alaihi salam pun mengabulkan permintaannya. Sebagai seorang utusan ketika diminta pertolongan oleh umatnya, tentu sang Nabi merasa bahagia. Maka Nabi Musa alaihi salam pun kemudian bermunajat memohon kepada Allah agar memberitahukan di akhirat kelak, umatnya yang rajin beribadah itu ditempatkan di mana. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Musa, sampaikanlah kepadanya bahwa aku akan meletakkannya di dasar nerakaku yang paling dalam." Setelah itu, Nabi Musa alaihi salam memberitahukan kepada orang tersebut perihal apa yang tengah difirmankan Allah kepada beliau. Seketika ahli ibadah itu tercengang mendengar perkataan Nabi Musa alaihi salam. Dengan perasaan sedih berselimut gundah, ia memohon izin dan beranjak dari hadapan Nabi Musa alaihi salam. Jawaban yang diberikan Nabi Musa alaihi salam terus menyelimuti dirinya, hingga ia terus memikirkannya. Namun yang menarik darinya, ia tidak sekadar memikirkan nasib dirinya sendiri, akan tetapi juga mulai memikirkan bagaimana nasib para saudara-saudaranya, teman, dan orang lain yang baru beribadah selama 200 dan 300 tahun. Bahkan terhadap orang-orang yang lebih sedikit darinya beribadah kepada Allah, di manakah mereka kelak di akhirat akan ditempatkan. Setelah lama merenungi perkataan yang disampaikan Nabi Musa alaihi salam, keesokan harinya sang ahli ibadah itu kembali menjumpai Nabi Musa alaihi salam sembari berkata kepada beliau, "Wahai Nabi utusan Allah, aku rela dimasukkan Allah ke dalam nerakanya yang paling dalam. Akan tetapi izinkan aku meminta satu permohonan lagi kepadamu." Nabi Musa alaihi salam pun mengiyakan. Kemudian sang ahli ibadah itu pun berkata, "Wahai Nabi Allah, sampaikanlah kepada Allah, aku mohon agar setelah tubuhku ini dimasukkan ke dalam neraka, maka jadikanlah tubuhku ini sebesar-besarnya, sehingga seluruh pintu neraka tertutup oleh tubuhku ini agar tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalamnya." Jadi setelah mendengar permohonan umatnya itu, Nabi Musa alaihi salam pun kemudian menyampaikan kembali permohonannya kepada Allah. Setelah Nabi Musa alaihi salam berdoa dan memohon kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Musa, sampaikanlah kepada umatmu itu bahwa sekarang aku akan menempatkan dia di surgaku yang paling tinggi." Dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah, bahwa sedahsyat dan sehebat apapun ibadah yang dilakukan seorang hamba kepada Tuhannya, tidak dapat menjamin keselamatan pada dirinya, dan tidak dapat dijadikan sebagai parameter untuk memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah, melainkan adalah dengan memperoleh rahmat dari Allah, sebagaimana hadits dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga, dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga denganku, kecuali dengan memperoleh rahmat dari Allah." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat, salah satu di antaranya diturunkannya kepada kaum jin, manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan rahmat itulah mereka saling berbelas kasih dan menyayangi. Dengannya pula binatang liar mengasihi anaknya, dan Allah mengakhirkan 99 rahmat untuk dicurahkan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.